1 atau tanggal 15. Tapi kalau dalam penanggalan Buddhis, kita mengenal Uposatha, bulan terang, atau Sukapakha, itu artinya sisi terang, ataupun bulan gelap, Kanhapakha, atau sisi gelap, ketika bulan terang ataupun bulan gelap. Dan ini penanggalan seperti ini bagi beberapa pihak, apalagi kita umat Buddha, kita mempergunakan penanggalan bulan. Begitu juga sebenarnya di beberapa budaya di Jawa, salah satu contohnya mempergunakan bulan terang, bulan gelap juga. Akan tetapi dalam Buddhis kita juga tidak hanya mengambil tanggal 1 atau tanggal 15, tanggal 14, tapi juga di antaranya Adhamit atau tanggal 8. Tanggal 8 di antara tanggal 1 dan 15, dan di antara tanggal 15 ke tanggal 1, atau setengah Uposatha. Nah, itu adalah hari-hari. Jadi di satu bulan bisa jadi 4 hari. 4 hari yang dipergunakan untuk berlatih dengan giat mengambil Uposatha sila. Nah, terkhusus pada Uposatha, para biku dan sang Buddha mempergunakan hari ini untuk membabarkan dhamma kepada para permatangga, kepada para biku. Dan terkhusus para biku menggunakan momen ini untuk mengulang kembali patimokkha, mengulang kembali peraturan-peraturan para biku. Diulang satu orang yang mengulang, biku yang lain mendengarkan. Nah, ini adalah momennya, bertepatan dengan hari ini juga, hari Uposatha. Dan hari Uposatha ini bisa dikatakan kita akan di Uposatha depan kita akan memperingati hari Waisak. Pada bulan Waisak, Purnama, bulan terang pada bulan Waisak, Purnama Siddhi pada bulan Waisak. Nah, sudah tahu ya, kira-kira tidak perlu dijelaskan apa itu bulan Waisak, peringatan Waisak memperingati apa saja. Nah, ini bertepatan dengan berkaitan dengan hari Uposatha, bagaimana para rumah tangga dan juga para biku diingatkan kembali untuk berlatih dengan lebih baik, berlatih dengan lebih giat. Sehingga yang berlatih lebih giat tidak hanya para biku, tapi juga para rumah tangga. Karena pada zaman Sang Buddha dan bahkan setelah zaman Sang Buddha, banyak para rumah tangga yang berlatih dengan begitu serius, dan tidak sedikit yang mencapai tingkatan-tingkatan kesucian. Dan yang mencapai tingkatan-tingkatan kesucian datang dari berbagai macam latar belakang. Tidak hanya kalau zaman Sang Buddha, tentu kita mengenal kasta Brahmana. Tidak hanya kasta Brahmana saja yang mencapai tingkatan kesucian rumah tangganya. Kalau berlatih, seorang raja pun mencapai tingkatan kesucian. Rumah tangga biasa, pengusaha juga mencapai tingkatan kesucian kalau berlatih. Begitu juga dengan dari latar belakang yang lain. Memungkinkan juga bagi rumah tangga ketika berlatih, pasti akan menimbulkan buahnya. Bukan berarti buah kesucian ini hanya dimiliki atau hanya didapatkan oleh para biku saja yang pakai jubah. Nah, di sisi yang lain, kalau para bikunya tidak berlatih, tidak akan mendapatkan hasilnya juga. Sehingga buah dari pelatihan itu terlepas dari status yang disandang, dan sangat berpengaruh
atau sangat berpegang pada pelatihan yang dijalankan. Itu tentang apa yang kita harapkan. Akan tetapi untuk berlatih memang Sang Buddha seringkali menganjurkan kepada siapapun untuk berlatih. Dan Sang Buddha sangat memberikan satu apresiasi yang tinggi kepada orang-orang yang memiliki tata laku yang baik, memiliki pelatihan yang baik. Dan itu pun terlepas dari statusnya, apakah sebagai berumah tangga atau sebagai seorang biku. Dan tidak sedikit juga Sang Buddha memberikan satu sindiran, satu celaan bagi mereka yang tidak memiliki pelatihan yang baik. Sekali lagi terlepas dari statusnya, apakah berumah tangga atau para biku. Nah, itu bagaimana satu pelatihan itu penting. Bukan tentang statusnya, bukan tentang apa yang dikenakan, tapi kembali lagi pada status pelatihan orang tersebut. Yang disebutkan Sang Buddha, asewana cak balanam panditanam cak sewana. Sang Buddha mengatakan tidak bergaul dengan orang-orang dungu, tapi bergaul dengan orang-orang yang bijaksana. Ketika kita bisa bergaul dengan orang-orang yang bijaksana dan menghindari pergaulan dengan orang-orang yang dungu, bisa mendapatkan kondisi ini. Bagi Sang Buddha itu adalah kondisi yang merupakan berkah, dan tidak main-main. Berkahnya adalah berkah utama. Nah, dan kondisi orang yang bijaksana ini tidak melulu harus pakai jubah coklat, tidak melulu harus mengundulkan kepala, tapi orang-orang yang memiliki praktek pelatihan yang baik, pelatihan yang bisa mencapai buah dari pelatihan yang lebih tinggi. Nah, ini bagaimana disebut sebagai orang bijaksana. Sedangkan orang-orang yang dungu di sini atau bala adalah orang-orang yang childish, yang masih kekanak-kanakan, yang masih mengikuti arus dari nafsu dan yang lain-lain. Nah, tidak bergaul dengan orang-orang yang demikian, sehingga kembali kepada apa? Kepada pelatihannya, bukan kepada statusnya. Bisa mendapatkan kondisi seperti ini, bisa bergaul dan tidak bergaul dengan orang yang tepat, adalah satu berkah yang utama. Dari sini kita melihat ternyata pelatihan, apapun pelatihan yang dilatih, nah, yang tentunya harus berdasarkan pada pandangan yang benar, itu menentukan seseorang bagaimana tinggi dan hinanya seseorang. Sisi celah dari seseorang dilihat dari pelatihan. Nah, sehingga dalam berlatih kita sehingga dalam menilai seseorang pelatihan itu sangat diperlukan sekali. Dan sebagai perumah tangga, meskipun telah dikatakan bisa untuk mencapai buah tingkatan kesucian, meskipun dikatakan demikian dengan berlatih, akan tetapi Sang Buddha masih lebih sering untuk menyarankan seseorang ataupun orang-orang yang mendengarkan dhamma dari Sang Buddha itu banyak yang menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tapi juga sekaligus menyatakan diri untuk mengambil pelatihan yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang biku. Dan kenapa seringkali menjadi seorang biku ini dielu-elukan, dibangga-banggakan, dan juga sangat dipandang tinggi. Pelatihan sebagai seorang biku atau
atau sebagai seorang pabajita, apapun itu tidak terikat lagi. Seperti yang ibu bapak ketahui, tidak terikat lagi dengan keluarga, tidak terikat lagi dengan harta benda, tidak terikat lagi dengan fashion, gaya, tidak terikat lagi dengan tahta ataupun bahkan pasangan hidup. Dan kondisi ketidakterikatan ini adalah kondisi yang lega, kondisi yang bisa memudahkan seseorang untuk berlatih. Sambadho harawaso rajopatho abhokaso papaja. Kondisi garawasa atau rumah tangga itu sambadho, itu ramai, terhimpit. Kemudian rajopatho artinya berdebu, jalan yang berdebu. Kondisi sebagai pabajita itu abhokaso, itu lapang, itu seperti satu tempat yang lapang, yang luas, yang lega di sini. Kondisi sebagai maksudnya dari syair tersebut adalah dari pernyataan tersebut adalah kondisi sebagai perumah tangga itu akan disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan oleh keluarga, disibukkan oleh kegiatan sosial, harus bergaul, harus ini, harus itu. Dan dengan kesibukan-kesibukan yang ada, ya akan menjadi sulit bagi seseorang yang memang betul-betul mau berlatih untuk bisa berlatih. Akan sulit karena waktu yang dipergunakan akan lebih banyak untuk mengurusi pekerjaan, akan lebih banyak untuk mengurusi kehidupan sosial, akan lebih banyak mengurusi apa yang dikenakan, apa yang dimakan, apa yang dipergunakan untuk menghidupi kesemuanya, menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga, dan yang lain-lain. Waktu yang akan dipergunakan lebih banyak ke hal-hal yang demikian. Bisa untuk mengurangi penggunaan waktunya dalam mengerjakan hal-hal tersebut. Akan tetapi akan berapa lama hal tersebut bisa dilakukan, mengurangi waktu, jatah pekerjaan, dan yang lain-lain. Dan kemudian dari sisi ringan dan beratnya, sulit tidaknya, apakah akan mendapatkan kesulitan yang berkelanjutan di kemudian hari atau tidak. Contoh yang jelasnya, mengurangi waktu pekerjaan, mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu yang banyak misalnya. Seberapa banyak kita bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu yang banyak, dan seberapa bisa hasil dari pekerjaan ini bisa membantu menghidupi keluarga. Nah, ini adalah satu pertimbangan yang berat. Dan kemudian dari contoh yang lain misalnya, jika kita mau mengurangi waktu dengan keluarga, di saat kita masih memiliki keterikatan dengan keluarga, kira-kira berdasarkan perspektif dari berumah tangga, kira-kira itu bagaimana ya? Mengurangi waktu dengan keluarga, memutuskan hubungan atau mengurangi waktu sebesar-besarnya dengan keluarga untuk berlatih, padahal masih memiliki keterikatan dengan keluarga, masih memiliki keterikatan dengan pasangan hidup, anak-anak. Apakah mau melepas kewajiban sebagai orang tua, sebagai suami ataupun sebagai istri, di saat secara statusnya masih memiliki status sebagai
orang tua, sebagai pasangan hidup. Nah, itu bagaimana? Kemudian dari sisi sosial, dari sisi budaya, dari banyak sisi yang lain, keterikatan-keterikatan dari hal-hal tersebut, keterikatan-keterikatan dengan hal-hal tersebut, ya menyulitkan seseorang untuk berlatih. Sehingga harus menjadi sebuah prioritas. Mana yang mau dijadikan prioritas? Harus ada yang dikorbankan. Mau memiliki keuntungan materi yang banyak, maka harus ada hal-hal yang lain yang dikorbankan. Mau memiliki waktu dengan keluarga, quality time dengan keluarga yang panjang, harus ada hal-hal yang lain yang harus dikorbankan. Prioritasnya mana? Begitu pula mau punya perkembangan batin yang baik, harus ada hal-hal yang lain yang harus dilepaskan. Tergantung dari prioritas orang yang berlatih. Dan untuk rumah tangga ini menjadi sulit karena punya banyak hal yang masih terikat. Dan karena punya banyak hal yang masih terikat ini, mau berjalan sebagai seseorang yang berlatih akan menjadi berat. Ibaratnya kita dalam perjalanan ya selalu terikat. Harus ada banyak barang bawaan yang harus dibawa bersama. Mau ke sana kemari menjadi sulit karena barang bawaan yang begitu banyak. Untuk bisa menjadi ringan, menjadi mudah, bisa ke sana kemari, pergi ke tempat tujuan dengan cepat, maka barang bawaan ini satu persatu harus dikurangi, ditinggalkan. Jika ini mencapai tujuan dengan cepat dan juga dengan ringan. Dan juga dari diri sendiri akan merasa akan ada kemungkinan untuk merasa atau untuk timbul satu rasa bersalah karena dengan beban itu beban tanggung jawab yang dilepaskan secara sepihak, padahal masih memiliki keterikatan dari diri sendiri pun akan memungkinkan untuk muncul rasa bersalah. Nah, itu dari sisi seorang rumah tangga. Sekali lagi, rumah tangga masih sangat mampu untuk melakukan kebajikan yang sangat besar sekali, melakukan pelatihan yang sangat baik sekali, yang bahkan ada beberapa hal yang tidak bisa lagi dilakukan oleh para petapa, oleh para bante, oleh para pabajita. Ada beberapa hal yang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Dan dari sisi yang lain juga, bukan berarti dengan mengatakan kondisi rumah tangga itu terhimpit, ramai, dan juga berdebu, bukan berarti rendah, bukan berarti tidak baik, bukan berarti buruk. Kehidupan para pabajita, apapun perlengkapan yang dibutuhkan, itu 100% bergantung pada rumah tangga. Jubah yang dikenakan, makanan yang disantap, tempat yang ditinggali. Ya mungkin kalau bantenya tinggal di hutan, ya tinggal di hutan, tinggal di pangkal pohon, ya mungkin bisa terlepas untuk satu ini. Obat-obatan yang diperlukan ini bergantung pada rumah tangga. Para biku tidak bisa masak, para biku tidak bisa, ya kalau zaman dulu masih bisa untuk mendapatkan jubah sendiri dengan cara yang mengambil pangsukula, kain pembungkus mayat. Tapi pada saat ini akan menjadi sangat aneh sekali. Dan ya tidak tahu, mungkin masuk ke dalam tindakan kriminal juga pada saat ini.
untuk mengambil kain pembungkus mayat tanpa ada izin sebelumnya. Nah, kalau zaman dulu masih bisa juga para biku tinggal di bawah pohon. Zaman sekarang masih bisa. Akan tetapi ya jika dihitung persentasinya, maka lebih banyak seorang biku akan bergantung beberapa kebutuhan hidupnya bergantung pada pihak lain, terkhususnya para perumah tangga. Makanya disebut sebagai catupacaya. Catupacaya itu bukan dana uang, bukan juga dana jubah, dana ini, dana itu, dana ini. Catupacaya artinya 4 kebergantungan. Pacaya itu bergantung. Jadi para biku untuk bisa hidup bergantung pada 4 hal ini. Pada makanan, pada jubah, pada tempat tinggal, pada obat-obatan. Para biku bergantung dari 4 ini. Dan keempat hal ini dapat sangat mudah untuk disediakan oleh para perumah tangga. Dapat sangat mudah disediakan oleh para perumah tangga. Sehingga para biku karena bergantung dari 4 hal ini, dan 4 hal ini disediakan oleh para perumah tangga, para biku secara langsung ataupun tidak langsung bergantung juga pada perumah tangga. Nah, dan di sini kalau dilihat dari rumusan ini, ya para perumah tangga punya kesempatan yang begitu besar untuk mempertahankan dhamma dan winaya juga dengan memberikan sokongan kepada para biku. Tidak hanya sekedar berlatih untuk dirinya sendiri, jika ada waktu yang diluangkan dan kemudian berlatih untuk dirinya sendiri, meditasi atau melakukan cita bhavana, tapi juga punya kesempatan yang besar untuk menyokong pihak lain, terkhususnya para biku, untuk berlatih, terkhususnya para pabajita untuk berlatih. Ini bagaimana kehidupan sebagai seorang perumah tangga juga punya kesempatan yang begitu besar untuk berlatih sekaligus mengumpulkan parami. Nah, sebagai perumah tangga yang mengenal dhamma, tentunya Anda patut berbangga memiliki kesempatan yang begitu besar untuk praktek bagi diri sendiri juga bagi orang lain, untuk bisa menyokong praktek-praktek, menyokong keberadaan dhamma dan juga winaya. Ini adalah hal yang sangat dibanggakan. Ini adalah hal yang sangat patut untuk dilakukan. Dan demikian posisi para perumah tangga. Meskipun dikatakan terhimpit dan yang lain-lain, meskipun disibukkan oleh tugas dan kewajiban yang harus dijalankan, akan tetapi bagi seseorang yang memang ingin berlatih, ada kemungkinan-kemungkinan yang dimana Anda bisa mempergunakan banyak hal untuk berlatih. Nah, dan meskipun dikatakan dan inilah ibu bapak dan saudara-saudari sekalian, bagaimana kondisi perumah tangga yang sangat memungkinkan untuk terus berlatih. Nah, demikian penjelasan dhamma sekaligus dorongan yang